Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan isi dari makalah kami tentang rumusan masalah di dalam penelitian kualitatif. Di sini kami akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua ini bagaimana langkah merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif, dan yang terakhir ini apa saja jenis perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, menurut Sutrisno Hadi, perumusan masalah ini adalah suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan mengapa. Nah, kemudian dari kenapa dan mengapa ini, rumusan masalah ini adalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui data-data yang diperlukan untuk memecahkan atau meneliti permasalahan tersebut. Kemudian tidak setiap masalah ini diambil sebagai bahan untuk melakukan suatu penelitian, dalam artian masalah yang dipilih ini memang benar-benar masalah yang bisa diselidiki atau diteliti secara keilmuan yang ilmiah. Jadi tidak semua masalah ini bisa kita pilih untuk menjadi bahan atau menjadi objek dari sebuah penelitian. Kemudian dalam menyusun suatu perumusan masalah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini adalah rumusan masalah ini harus singkat dan bermakna. Dalam artian masalah yang dirumuskan ini harus singkat. Selanjutnya yaitu B, langkah merumuskan masalah dan penelitian kualitatif. Yang pertama, identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif. Tahap pertama dalam penelitian yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian karena jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah, maka peneliti akan kehilangan arah dalam penelitiannya. Dalam memilih masalah juga tidak ada panduan buku. Oleh karenanya, ini merupakan hal yang cukup sulit. Pemilihan masalah yang tepat dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dengan membangun konstruk, hingga diketahui variabel satu memiliki kaitan dengan variabel lainnya. Toha dalam bukunya mengungkapkan menurutnya terdapat 3 karakteristik dalam perumusan masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah tersebut layak diteliti. Artinya, masalah tersebut dapat diteliti dengan cara yang terstruktur secara empiris melalui pengumpulan data. Yang kedua, sifat dari masalah tersebut. Yang dimaksud dari masalah tersebut adalah masalah tersebut memiliki nilai teoritis dan praktis. Suatu masalah yang baik dapat mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktek atau penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, realistis. Realistis adalah memiliki beberapa arti, antara lain meliputi keterjangkauan waktu, tenaga, biaya. Bakat dapat berupa penguasaan konsep atau teori dan seluruh pengalaman. Selama berkutat dalam dunia pendidikan, maka penentuan mutu suatu penelitian. Kemudian ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, memfokuskan masalah. Yang pertama yaitu interesting. Artinya, tentukanlah fokus masalah yang akan diteliti yang menarik bagi peneliti atau bagi masyarakat, sehingga banyak kalangan yang tertarik terhadap penelitiannya. Yang kedua, aktual. Maksudnya, fokus masalah yang akan kita pilih itu bersifat kekinian atau yang lagi viral. Yang ketiga, monumental, yaitu masalah yang bisa selalu diingat oleh masyarakat. 3. Penentuan masalah. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih masalah. Pertama, harus sesuai dengan kemampuan.
keilmuan, penelitian lokasi terjangkau, dana mencukupi, dan masalah membutuhkan solusi segera. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan dan menguji teori. Dan mengutip pendapat Well dalam Harapan 2022, ada 5 langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu mengidentifikasikan masalah penelitian, melakukan studi empiris, melakukan replika atau pengulangan, menyatukan sintesis dan mereview, menggunakan dan evaluasi oleh pelaksana. Melalui tahapan itu akan didapatkan jawaban yang menjadi tujuan peneliti melalui cara-cara ilmiah yang ditentukan oleh logika, sehingga hasil yang diperoleh pun dapat diterima secara ilmiah dan logis. Disebut sebagai cara ilmiah karena kegiatan dilandasi oleh metode keilmuan, sedangkan proses yang dilakukan adalah sistematis, langkah-langkah tertentu secara urutan logis menggunakan logika berpikir dan objektif. Empiris berdasarkan kenyataan, objektif atau nyata objek. Sebagaimana dijelaskan atas, bahwa untuk mengungkapkan bahwa masalah dan fenomena kehidupan manusia melakukan berbagai penelitian sesuai dengan bidang dan minat yang digelutinya. 4. Batasan masalah yaitu ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan supaya pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek yang jauh dan relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus. Selanjutnya yaitu bagian C, jenis-jenis perumusan masalah. Rumusan juga memiliki beberapa jenis yang membedakan rumusan masalah satu dengan rumusan masalah yang lain. Rumusan masalah dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 3, yaitu yang pertama rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga penarikan kesimpulan. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu suatu fungsi rumusan masalah yang mengandung makna perbandingan. Yang dimaksud di sini adalah rumusan masalah komparatif digunakan pada saat rumusan masalah tersebut untuk membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya, sehingga dapat dikatakan jikalau rumusan masalah penelitian komparatif merupakan kebalikan dari rumusan masalah deskriptif yang tadi. Yang ketiga, yaitu rumusan masalah asosiatif, adalah suatu rumusan masalah yang pada saat dilakukan penelitian variabelnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih dalam satu buah penelitian ilmiah yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan jikalau proses pembuatan untuk rumusan permasalahan asosiatif ini lebih sulit dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif. Adapun untuk perumusan masalah ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asosiatif hubungan simetris, asosiatif hubungan kausal, dan asosiatif hubungan timbal balik interaktif. Kesimpulan dari apa yang sudah kami jelaskan ini, bahwa rumusan masalah adalah hal yang mendasar dalam suatu penelitian, karena akan menentukan hasil daripada penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian dalam merumuskan suatu masalah kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dalam penelitian kualitatif tersebut. Yang kedua adalah memfokuskan permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan
masalah yang akan kita bahas, dan yang terakhir dalam langkah tersebut ini adalah menentukan batasan masalah agar pembahasan yang kita lakukan ini tidak melebar. Kemudian dalam perumusan masalah ini ada beberapa jenis. Yang pertama rumusan masalah deskriptif, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga ini adalah rumusan masalah asosiatif. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila dalam makalah terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan kami menerima saran dan kritik yang bisa membangun kami dalam penulisan karya ilmiah ke depannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.